Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. Amma ba'd. Nah, ayuhal hadirun kaifa asbahtum bil khair? Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Hayakumullah, hayakumullah. Taib. Taib. Ada pertanyaan seputar Sunan Tirmidzi yang pertemuan pekan lalu? Biar tidak mengganggu lalu lintas suara ya. Nanti kalau ada pertanyaan di tengah-tengah kajian dan memang adabnya itu seperti dijelaskan ada pengajar. Di setiap beres satu pasal itu mudarisnya berhenti agar mereka yang punya pertanyaan bisa melontarkan pertanyaannya dan dijawab oleh pengajar. Nah, karena waktu kita terbatas dan memang kita online ya. Jadi yang punya pertanyaan langsung tulis aja di kolom di kolom komentar ya. Ada pertanyaan tulis, ada pertanyaan tulis, ini kurang ini tulis gitu ya. Nanti kita bahas entah di sesi rehat pertengahan atau di akhir majelisnya. Baik. Bahasan kali ini insya Allah tentang mustalah sahih yang terdapat dalam Sunan Tirmidzi ya. Jadi di antara mustalah yang banyak kita temukan dalam Sunan Tirmidzi adalah mustalah sahih. Walaupun sebetulnya Imam Tirmidzi memperbanyak mustalah hasan ya, dan beliau yang memasyhurkan mustalah hasan. Jadi dalam kitab-kitab hadis zaman dahulu sebagian hanya menulis hadis saja. Sehingga Ishaq Rahawai gitu ya, menginginkan ada kitab khusus yang isinya adalah hadis sahih. Dan itu yang yang menjadi asal sebab Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari ya. Nah, kenapa? Karena hadis zaman dahulu itu tertuliskan atau terbukukan itu bercampur antara hadis sahih dan hadis yang tidak sahih. Nah, Imam Tirmidzi ulama yang memasyhurkan hadis sahih. Kaidahnya sudah ada. Ya, tapi pengenalan hadis sahih itu bisa kita dapatkan banyak dalam Sunan At-Tirmidzi ya. Beliau yang memasyhurkan hadis sahih ya. Nah, di antara hadis yang akan kita pelajari musolahnya dalam musolah sahih. Karena berhujah dengan hadis yang sahih ya aula lah. Ya. Hadis sahih, hadis yang tertinggi ya dalam derajat qabuliyah. Hadis, penerimaan hadis. Kenapa kita perlu mengetahui ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif? Agar ketika ta'arud kita tahu mana yang mesti dirojihkan, yang dimenangkan di antara
hadis-hadis yang saling bertentangan tadi antara hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, atau hadis yang sahih ya ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih yang lainnya. Maka perlu juga kita mempelajari maratibus sahih, tingkatan hadis-hadis sahih yang 7. Tingkatan yang pertama apa? Ini semuanya hadis sahih semua. 1 sampai 7 itu hadis sahih semua. Tingkatan pertama apa? Tingkatan yang kedua apa? Tingkatan yang ketujuh apa? Sehingga kita mengetahui ketika terjadi ta'arud, perselisihan antara hadis-hadis sahih, mana yang mesti dimenangkan ya. Nah, kita sekarang akan masuk ke mustalah sahih dalam Sunan Tirmidzi. Nah, mustalah sahih di sini bisa jadi masuk ke maratibus sahih yang 7. Bisa jadi masuk ke maratibus sahih yang 7. Bisa jadi masuk ke dalam muttafaq alaih, tingkatan yang paling tinggi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara bersamaan. Atau bisa jadi hadis tersebut hanya terdapat dalam Bukhari saja. Berarti tingkatan yang kedua. Ya, jadi terdapat dalam Sunan Tirmidzi. Hadis tersebut setelah ditakhrij ternyata terdapat dalam Sahih Bukhari. Berarti tingkatannya tingkatan kedua. Tapi kan dalam Sunan Tirmidzi, iya, dalam Sunan Tirmidzi. Tapi setelah ditakhrij posisinya karena ada dalam Sahih Bukhari, berarti tingkatan kedua dari segi kekuatan. Kemudian ada juga hadis yang terdapat hanya pada Sahih Muslim saja. Tingkatan ketiga berarti. Ada hadis yang rijalnya itu terdapat dalam Bukhari dengan Muslim. Tingkatan yang keempat, ala syartil Bukhari wa Muslim. Ya, tingkatan yang keempat. Atau rijalnya atau sanadnya hanya terdapat dalam Bukhari saja, tapi matannya nggak ada. Tingkatan yang kelima. Atau rijal sanadnya terdapat hanya dalam Sahih Muslim saja, tidak ada matannya, nggak ada dalam Sahih Muslim. Tingkatan yang keenam. Nah, tingkatan terakhir yang ketujuh adalah sanadnya dan matannya tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga tidak terdapat dalam Sahih Muslim. Ya. Akan tetapi syarat hadisnya memenuhi kriteria hadis sahih yang 5. Ya. Maka masuk ke dalam tingkatan hadis sahih juga, walaupun dari segi tingkatan masuknya tingkatan ketujuh. Jadi di sana. Mainnya di sana sama Ucennya di sana. Ya jangan main di sini dong. Ya Usennya jangan di situ atau jadi berisik. Usen itu mana? Ngaji Usen. Type. Sampai sini ada pertanyaan atau waduh ini yang dijelasin Usen apa tadi ya? Mudeng banget tadi. Puyeng, puyeng. Tapi lihat dari video yang saya lihat nih nggak ada yang puyeng. Insya Allah paham semua insya Allah. Type. Kita akan mulai masuk ke materi ya. Baik. Mengenal mustalah sahih dalam Sunan Tirmidzi ya. Jadi setelah ngaji materi ini nanti ada tugas yang perlu diselesaikan selama seminggu. Ya, mungkin yang paling banyak tugasnya mungkin saya di antara pengajar Khadimus Sunnah ya. Nah, jadi biar kita paham materi yang disampaikan ya. Baik, di sini kita mulai masuk. Manhaj Imam Tirmidzi dalam menghukumi hadis. Nah, kita akan temukan di sini nanti bagi yang sudah memiliki kitabnya bisa meneliti sendiri ya. Menelitinya gampang, hanya mengecek mana hadis yang sudah dihukumi oleh Imam Tirmidzi, mana yang tidak, gitu aja. Manhaj Imam Tirmidzi dibagi dua di sini. Jadi setelah periwayatan setiap hadisnya, Imam Tirmidzi itu manhajnya dua. Satu,
diberikan hukum oleh Imam Tirmidzi. Diberikan hukum oleh Imam Tirmidzi. Jadi setelah periwayatan hadis, titik, nah Imam Tirmidzi akan memberikan hukum. Apakah hukumnya diberikan secara sempurna atau hukumnya diberikan tidak sempurna? Yang sempurna, Imam Tirmidzi akan memberikan hukum ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif. Dhaif itu Imam Tirmidzi tidak menjelaskan secara jelas ini hadis dhaif ya. Tapi kebanyakan Imam Tirmidzi menjelaskan ketika menjelaskan hadisnya hadis gorib, gorib. Nah, kebanyakan hadis tersebut hadis dhaif. Jadi ketika antum mendapatkan hadis hadisun goribun, hadis ini adalah hadis yang gorib. Nah, berarti biasanya hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Ya. Nah, ini masalah-masalah gini ditulis juga ya. Jadi kalau gini nih, kita hanya membaca materi di syashah ya, di layar kita. Kekuatan untuk ilmu tersebut masuk ke dalam hati kita itu cuman satu indera saja, yaitu indera penglihatan. Tapi kalau seandainya kita istima, istima, ya istima itu mendengar dengan fokus, mendengar dengan fokus, kemudian melihat juga, maka lebih kuat lagi dibandingkan yang hanya melihat saja tapi nggak fokus. Tapi kalau seandainya inderanya bertambah menjadi 3, yaitu tangan, tangannya menulis, yang di depan sahih, nggak harus tulisan itu bagus, nggak, tulisan itu terbaca aja gitu. Coba lihat, mungkin afwan ya, di antara ulama mutaakhirin misalkan yang dikenal tulisannya itu jelek, itu adalah Ibnu Hajar al Asqalani. Tulisannya jelek, dikenalnya Rodiul Kitabah. Ya, itu Ibnu Hajar al Asqalani, tapi nulis. Jadi ulama besar dalam hadis. Siapa yang bisa, maksudnya doanya Ibnu Hajar pengen seperti Imam Zahabi ketika minum air Zam-Zam. Ya Allah, jadikanlah ilmu saya seperti ilmu guru saya, Imam Zahabi. Ketika minum air Zam-Zam, Allah sampaikan ya setelahnya mulai berbagai macam proses, Allah sampaikan melebihi gurunya, Imam Zahabi. Gitu. Nah, kalau dibarengi 3 tadi, penglihatan, pendengaran, kemudian tangan, maka lebih kuat masuk ke dalam hati. Idroknya itu lebih dapat. Idrok ilmunya lebih dapat. Kalau seandainya ditambah lagi dengan satu indera lagi, indranya apa? Indra pengucapan ya. Diucapkan oleh dia sendiri. Setelah selesai kajian, ya, kemudian materi yang kurang tadi ditulis sama dia, dilihat, didengar dan diucapkan kembali. Diucapkan kembali, maka 4 indera yang berkaitan dengan proses tahsil al-ilm dia, maka akan lebih kuat menancap dalam hati dibandingkan dengan mereka yang hanya satu indera yang terlibat dalam proses tahsil. Makanya ulama-ulama dahulu mereka punya kasab tapi berhasil juga dalam tahsil. Zayat, tukang minyak, ya, Hatob, tukang apa? Tukang kayu, ya. Kemudian apa? Banyak lagi lah, tukang rempah-rempah, kofal, tukang kunci, gitu kan. Mereka bekerja tapi jadi ulama besar. Kenapa? Karena dalam proses tahsilnya mereka serius di situ. Sehingga idrok al-ilm. Baik. Nah, ini tadi sampai kepada do'if ya. Diberikan hukum do'if. Yang kita akan bahas sekarang ini sohihnya saja nih. Sohih, komentarnya. Dan ini memudahkan antum semua dalam mempelajari hadis sohih dalam Sunan Tirmidzi. Ya, dalam Sunan Tirmidzi. Dulu di Rosa 1 itu yang dipelajari Sunan Nasai. Sunan Nasai. Tapi karena kebiasaan saya tidak membahas masalah fikih kecuali sedikit ya. Kalau di Rosa hadis fokus ke hadis. Sinah hadis ya yang dipelajari. Sunan Nasai itu yang dibahas ilal.
Ilal, Masya Allah, di Rosa satu. Belajar masalah ilal luar biasa. Gitu kan. Saya minta usul untuk diganti menjadi Sunan Tirmidzi sehingga yang dipelajari musola hadis bisa diterapkan langsung dalam Sunan Tirmidzi. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah Imam Tirmidzi tidak memberikan hukum terhadap hadisnya. Bisa jadi secara sengaja atau nggak sengaja. Tidak sempat diberikan hukum oleh Imam Tirmidzi. Atau memang sengaja. Secara sengaja ini dibagi dua. Satu, keraguan akan kekuatan hadisnya. Imam Tirmidzi ragu nih akan kekuatan hadisnya ini masuk ke yang mana. Nggak dikomentarin. Ya. Atau hadisnya tidak diamalkan. Sehingga Imam Tirmidzi tidak memberikan hukum terhadap hadis yang diriwayatkan oleh beliau dalam Sunan Tirmidzi. Ya. Baik. Nah, tingkatan ini di pelajaran saya, semua kajian saya ini mesti dihafalkan. Ini mesti dihafalkan. Ustaz banyak banget Ustaz. Nanti juga jadi hafal insya Allah. Ya. Di sini ini adalah tingkat sampainya hadis atau ketersambungan hadis dari para penulis kitab, ya, Imam Tirmidzi, Imam Bukhari, Kutubus Sittah lah, sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, di sini saya bagi menjadi empat, berarti ya, menjadi empat. Satu, tingkatan sahabat. Dua, muridnya sahabat. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Dengan warna yang sama. Entah warnanya apa. Ya, ini warna apa ya? Warna biru ya? Warna biru bukan ya? Iya, Ustaz. Oh, warna biru ya. Saya kok buta warna parsial soalnya nih. Jadi saya ngasih warna gitu aja dah. Nah, ini satu warna semua. Ini namanya tabiin. Tingkatan tabiin. Jadi tabiin ada berapa tingkat? Ada 5 tingkat. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tabiin ini adalah muridnya sahabat. Jadi mau ngecek ketersambungan sanad antara sahabat dalam hadis, sahabat tersebut harus meriwayatkan hadis kepada salah satu dari 4 tingkatan ini. Baru dinamakan tersambung. Ya. Atau tingkatan 6 meriwayatkan dari tingkatan 3 karena kejauhan sampai kepada sahabat. Atau tingkatan 6 mendengar hadis dari tingkatan 2. Nah, tingkatan 2 harus mendengar hadis dari tingkatan 1, yaitu sahabat. Jadi kalau tingkatan 2 langsung loncat kepada Nabi SAW, terputus. Ada sanad yang diloncati. Ya. Selanjutnya, tingkat tabi'ut tabi'in. Murid daripada tabi'in. Ini ada 3 tingkat. Ini lebih enak. 7, 8, 9. Ini muridnya tabi'in. Muridnya tabi'in. Jadi sahabat punya murid namanya tabi'in. Tabi'in punya murid namanya tabi'ut tabi'in. Ya. Nah, tabi'ut tabi'in punya murid. Ya, muridnya siapa? Nih, 3 tingkat juga. 10, 11, 12. Namanya apa? Muridnya atba'ut tabi'in. Atau dalam bahasa Arab, al-akhiduna an taba'il atba'. Al-akhidun itu murid. Mereka yang mengambil riwayat dari muridnya tabi'in. Yaitu tabi'un tabi'in. Ya. Satu sahabat. Nah, sekarang kita ingin lihat definisi tabi'innya dari 2 sampai 6. Ya, lihat. Yang ke satu adalah sahabat. Yang kedua, sahabat udah jelas ya. Mereka yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Dua, kibaru tabiin. Arti kibar ini adalah senior, senior tabiin. Ini tingkatan yang paling dekat dengan sahabat, ya, senior tabiin. Nah, tingkatan yang ketiga, usto tabiin. Artinya pertengahan, tabiin pertengahan. Yang keempat, mereka tingkatan setelah yang ketiga, ya, mereka yang mayoritas riwayatnya itu dari kibaru tabiin. Mayoritas riwayatnya dari kibaru tabiin. Kita pahami gini. Kibaru tabiin, mayoritas riwayat mereka dari sahabat. Karena mereka senior. Wusto tabiin, mayoritas riwayatnya juga dari sahabat. Tapi sebagian riwayat mereka ambil dari kibaru tabiin.
Tapi kalau kita ambil persentase, kalau ini ya, dua, persentasenya 95% dari sahabat. 5% lagi di antara kibaru tabi'in. Wusat tabi'in itu 80% itu dari sahabat. Atau 70% dari sahabat. 30%-nya mengambil dari kibaru tabi'in dari sahabat. Gitu. Jadi wusat tabi'in, mayoritas riwayatnya dari sahabat. Ya, taruhlah 70% dari sahabat baru kepada Nabi SAW. Nah, wusto tabi'in itu mayoritas sahabatnya juga dari sahabat, cuman mereka ngambil juga sebagian besar dari kibaru tabi'in. Jadi 70% dari sahabat, 30% mereka ngambil dari kibaru tabi'in. Kenapa? Karena mereka lebih mudah dibandingkan dengan kibaru tabi'in. Mereka nggak idrok sebagian besar sahabat mungkin. Ya, sehingga mereka perlu mengambil hadis-hadis dari sahabat yang riwayatnya sudah wafat tadi dari kibaru tabi'in. Ya. Nah, yang keempat, mayoritas riwayatnya itu dari kibaru tabi'in. Jadi kalau kita ambil persentase tingkatan yang keempat ini, kebalikannya ya. Berarti mayoritasnya dari kibaru tabi'in. Jadi 60% dari tingkatan kedua, ya, 40%-nya dari tingkatan pertama. Karena ini lebih mudah lagi. Ya, lebih mudah lagi. Nah, atau misalkan lebih lebih sedikit lagi, lebih sedikit lagi. Bisa jadi mereka 20%-nya dari sahabat, 80%-nya dari kibaru tabi'in, tabi'in yang senior, ya. Jadi istilah-istilahnya difahami dan dihafalkan dan dibiasakan. Sahabat, kibaru tabi'in, husnul tabi'in. Kemudian yang kelima, tingkatan yang kelima, sigoru tabi'in. Sigor tabi'in, yang junior, yang paling junior, tingkatan 5. Siapa mereka? Mereka yang pernah melihat satu atau dua orang sahabat saja. Mereka yang pernah melihat satu atau dua orang sahabat. Dan eh, tidak ada riwayat kejelasan mereka bahwasanya mereka itu mendengar hadis tersebut langsung dari dua sahabat tersebut. Jadi hanya lihat aja. Hanya lihat sahabat saja. Tapi mendengar hadis dari mereka tidak. Ya. Yang keenam, nah karena semasa dengan tingkatan yang kelima, usianya sama dengan tingkatan yang kelima. Artinya tabakoh semasa dengan tabakoh yang kelima, tapi mereka belum pernah melihat sahabat. Kenapa dimasukkan ke dalam tabiin juga? Karena mereka setingkat dengan tabakoh lima, karena mereka seumur dengan tingkatan yang kelima, sehingga mereka dimasukkan ke dalam tingkatan tabiin. Walaupun mereka belum pernah melihat satu atau dua orang sahabat. Ya, bentar. Saya kasih waktu break dulu 1 menit ya, silakan. Yang mau nulis atau mau mengulangnya, silakan. 1 menit, 1 menit. Silakan untuk diulang-ulang dulu. Taib, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Rincian tadi nggak ada dalam musola hadis yang akan antum pelajari. Yang antum pelajari
tidak ada ya. Tingkatan 1 sampai 12 ini tidak ada dalam mustalah hadis qawaid al asasiyah. Qawaid asasiyah. Baik. Ya, tafadhal. Itu tingkatan khusus. Ada sahabat kecil, ada sahabat besar. Itu tingkatan dalam sahabat. Tapi di sini kita nggak terlalu memperdalam karena semua sahabat udul. Di sini semua sahabat adil dan eh, kapan saja mereka meriwayatkan hadis kepada tabiin, ya kita sudah golongkan itu adalah mutasil. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang tingkatan tabiut tabiin. Ya, jadi satu sahabat, dua kibarut tabiin, tiga usot tabiin, empat yang setingkat dengan usot tabiin, tapi mayoritas riwayat mereka dari kibarut tabiin, lima mereka yang pernah melihat satu atau dua orang sahabat, yang keenam mereka tidak pernah melihat satu pun sahabat nggak pernah mereka lihat, tapi mereka semasa dengan tingkatan yang kelima sehingga masuk tabaqah tingkatan 6 daripada tabiin. Sementara tabiut tabiin dibagi menjadi tiga, 7, 8, 9 ya. Dikasih nomornya 7, 8, 9 oleh Ibnu Hajar. Jadi tingkatan ini untuk kita mempelajari tersambung sanadnya atau tidak. Nah, dari mana ini? Ini tingkatan yang dibuat oleh Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitab Taqribut Tahdhib atau Tahdhibut Tahdhib. Ya. Jadi bisa kita dapatkan hanya ketika kita membaca kitab Taqribut Tahdhib. Ya. Yang akan jadi modal buat kita untuk meneliti hadis. Modal kecil, modal sederhana. Ya, modal sederhana. Nah, kibar atba'i tabi'in, kemudian wusto atba'u tabi'in atau tabi'ut tabi'in, enaknya gitu ya. Kalau kita emang karena jamaat bau tabi'in ya. Kalau enaknya buat kalian tabi'ut tabi'in ya tabi'ut tabi'in dah, gitu aja. Kibar tabi'ut tabi'in, usto tabi'ut tabi'in, sigor tabi'ut tabi'in. Senior, pertengahan, junior. Itu deh enaknya. Ya. Baik. Sekarang muridnya tabi'ut tabi'in, namanya al-akhidun an tabi'il atba kalau dalam bahasa Arabnya, ya. Ada 10, 11, 12. 10, 11, 12. Ya. 10 kibar, 11 husto, 12 sigor. Gitu aja. Kibar, husto, sigor. Kibar, husto, sigor. Ya. Jadi, tabaqah 10, 11, 12 harus mengambil riwayat dari tabaqah 9, 9, 8, 7. Salah satunya aja. Misalkan tabaqah 10 ngambil dari tabaqah 8, nyambung. Tabaqah 12 ngambil dari tabaqah 8, nyambung, mutasil. Ya. Yang jadi masalah apa? Kalau seandainya tabaqah 11 ngambil riwayat dari tabaqah 6, nggak nyambung. Doif hadisnya. Sanadnya doif, Afan. Kenapa? Karena dilewati tingkatan guru mereka sendiri, yaitu tabi'ut tabi'in. Makanya kita perlu memahami tingkatan ini untuk ngecek apakah tersambung sanadnya atau tidak. Iya, tersambung sanad tidak. Baik, saya materi kan sudah saya sampaikan bentuk PDF ya di grupnya, bisa dipelajari. Baik, kita lanjutkan. Baik. Di sini definisi hadis sahih. Syekh Mahmud Tohan rahimahullahu taala mendefinisikan sebentar. Nanti Abi lagi ngajar dulu ya. Time. Syekh Mahmud Tohan
berkata dalam kitabnya Taisir Mustalah Hadis. Apa itu definisi hadis sahih? Hadis sahih adalah hadis yang tersambung sanadnya dengan penukilan rawi yang adil dan dobit, ya, dari orang yang semisalnya sampai kepada akhir sanadnya. Jadi dikatakan hadis tersebut sahih adalah kalau hadis tersebut tersambung sanadnya. Ngecek tersambung sanadnya dari mana? Ya tadi meneliti tobakoh yang tadi. Rawi satu ke rawi dua tersambung nggak? Rawi tiga, dua ke tiga tersambung nggak? Tiga ke empat tersambung atau tidak? Ya. Nah, untuk mengetahui adil dan dobitnya bagaimana? Ya itu juga sama dari kitab Taqribut Tahdhib. Ini rawinya adil atau tidak? Ini rawinya dobit atau tidak? Ya. Nah, setiap tingkatannya harus seperti itu, harus adil dan dobit, setiap tingkatannya, ya. Nah, kemudian syarat yang keempat, tanpa adanya syad, tidak boleh hadits tersebut syad, dan tidak boleh juga hadits tersebut memiliki illah, ya. Apa definisinya? Kita lihat satu-satu. Tersambung sanadnya, maksudnya dari satu rawi ke rawi berikutnya benar-benar mendengar yang ada di atasnya, itu dari gurunya. Bersambung hingga kepada pengucapnya yang asal siapa? Rasulullah SAW. Nah, maka dari tingkatan murid tabiut tabiin mendengar daripada tabiut tabiin hadisnya. Tabiut tabiin mendengar daripada tabiin hadisnya. Tabiin mendengar daripada sahabat hadisnya. Dan sahabat mendengar daripada Rasulullah SAW hadisnya. Tersambung tuh namanya. Ya. Nah, selanjutnya adalah adil. Adil adalah sebuah sifat yang mendorong senantiasa bertakwa sehingga bersegera dalam ketaatan, menjauhi dosa besar dan menjauhi perkara yang bisa merusak kehormatan. Itu namanya adil. Ya, rawi tersebut adalah rawi yang senantiasa taat, menjauhi dosa besar dan menjauhi perkara yang bisa merusak kehormatan kehormatan dia. Ya, itu adil. Ya, adil. Dobit artinya di sini ini secara global aja ya. Nanti secara apa tafsiri detailnya itu dalam kitab mustalah ya. Yang dimaksud dobit di sini adalah kuat dan terjaga periwayatan perawi baik dari hafalannya ataupun dari kitab. Untuk itu dobit dibagi dua. Satu, dobtus sodar. Apa itu dobtus sodar? Yaitu seorang rawi memiliki hafalan yang kuat. Hafalannya kuat. Hafalannya akurat. Sehingga dia bisa menghadirkannya kapan saja dia mau. Meski tanpa membawa kitab. Dobtus sodar. Ya, dobtus sodar. Selanjutnya adalah dobtu kitab. Ya, dobtu kitab itu apa? Seorang rawi meriwayatkan hadisnya lewat kitabnya yang terjaga. Kitabnya harus terjaga. Kitabnya harus terjaga. Kitabnya harus terjaga. Tidak di tempat sembarangan, kemudian tidak sempat keluar dari rumah dia, dipinjam sama orang yang emang tidak amanah dalam menjaga kitab, gitu kan. Nah, di mana kitabnya tadi koreksi oleh gurunya atau sama persis dengan periwayatan gurunya dan terhindar dari penambahan atau pengurangan yang bukan dari aslinya. Nah, untuk menghindari itu kan kitabnya harus terjaga. Kalaupun mau dipinjamkan, dia pinjamkan kepada orang yang betul-betul bisa menjaga kitabnya. Ya. Yang keempat, terbebas dari syad. Apa itu syad? Yaitu perawi sikoh menyelisih perawi yang lebih sikoh. Jadi hadis itu ketika hanya memiliki satu jalan, belum bisa kita hukumi hadis tersebut sahih atau tidak. Sebelum kita cek apakah ada hadis lain yang menyelisihinya atau tidak. Oh, ternyata ada hadis lain yang menyelisihinya. Ya, tinggal cek lawannya itu sikoh atau tidak. Oh, ternyata sikoh. Kalau sikoh itu artinya adil dan dobit ya. Artinya sikoh itu adil dan dobit. Tingkatan yang tertinggi ya. Adil dan dobit. Nah, ternyata ada yang menyelisihinya rawinya adil dan dobit juga. Nah, tinggal dibandingkan mana yang lebih sikoh di antara dua rawi tersebut. Nah, maka kalau seandainya menyelisih rawi yang lebih sikoh, berarti hadis ini nggak kepake. Tapi kalau yang menyelisihinya itu adalah rawi yang kurang kesikohannya, berarti hadis ini yang kepake. Gitu. Secara detailnya nanti di musalah ya. Yang kelima, terbebas daripada ilat. Secara bahasa, ilat artinya penyakit atau cacat. Tepatnya penyakit atau cacat yang tersembunyi, sementara zohir sanadnya adalah sahih. Ya, sekarang kita langsung praktek ya.
Nah, kita lihat di sini. Ini sudah diberi tugas sama ketua kelas buat tugas membacanya belum ya? Belum, Ustaz. Gimana Ustaz? Belum ya. Nah, nanti buat pekan depan saya coba kirim materinya coba 2 hari sebelumnya ya. Sehingga bisa ditentukan siapa yang baca hadisnya. Baik. Nah, sebelum kita membaca hadisnya, kita terapkan ada membaca kitab terlebih dahulu yang sudah kita pelajari di adab pengajar kemarin. Kita baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma awsil thawabi qira'ati suratul Fatihah ila al-Imam Abi Isa Muhammad ibn Isa Musatir Midya wa ila al-Imam Abdurrahman ibn Rahim Abu Barakfuri. Ya ilani bisa. Nah, Taib, 5 ada membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir li masyayikhina wa li walidayhim wa li masyaykhihim wa liman ajazahum ila muntaha isnadihim. Qala al-musannifu al-imamu Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibni Sawrah at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Jami' al-Kabir au Sunan Tirmidzi. Hadatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Ismail bin Ja'far an Humaid an Anas radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min 'abdin yamutu lahu indallahi khair yuhibbu an yarja ila dunya wa anna lahu dunya wa ma fiha illa asy-syahid lima yara min fadli syahadati fa innahu yuhibbu an yarji'a ila dunya fayuqtal marratan ukhra. Hadisnya seperti ini. Jadi rantai rawi yang disebutkan sebelum matan itu namanya sanad. Dari Ali bin Hujrin di sini, Ismail bin Ja'far, Humaid, Anas daripada Nabi SAW. Nah, ini ada rantai sanad. Rantai sanad. Sementara qala di sini ini namanya matan hadis. Jadi ada sanad, ada matan. Ada sanad hadis, ada matan hadis. Ya. Di sini ada berapa rawi di sini? Kita lihat Ali bin Hujrin, rawi yang pertama. Rawi yang pertama sebetulnya Imam Tirmidzi ya. Nah, di sini Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hadatsana, meriwayatkan kepada kami guru kami Ali bin Hujrin. Berarti dimulai dari Imam Tirmidzi, kemudian Ali bin Hujrin, kemudian Ismail bin Ja'far 3, kemudian Humaid 4, kemudian Anas bin Malik 5. Ada 5 rantai di sini. 5 rantai dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian matannya adalah min abdin yamutu lahu indallahi khair. Ya. Tidak ada seorang hamba dia meninggal dunia. Ya. Kemudian dia punya kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia senang untuk kembali ke dunia, wa anna lahu dunya ma fiha illa syahid. Jadi tidak ada orang yang sudah meninggal dunia kemudian dia diminta untuk balik lagi ke dunia, dia nggak mau. Kenapa? Dia sudah mendapatkan kenikmatan nih, karena dia udah punya kebaikan. Dia udah punya kebaikan, dia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian disuruh balik lagi ke dunia dia nggak mau. Illa syahid. Kecuali orang yang telah mati syahid. Ya. Kenapa? Lima yarmin fadhi syahadati. Karena dia telah melihat keutamaan orang yang mati syahid. Fa inna yuhibbu an yarji ila dunya. Maka dia pengen kembali balik ke dunia. Ya, fayuqtal, maka dia terbunuh maratan ukhra. Maratan ukhra. Ya, kali yang kedua, kali yang ketiga, kali yang keempat matinya dalam keadaan mati syahid kembali. Ya. Nah, komentar di sini, lihat komentar Imam Tirmidzi. Hadza haditsun sahihun. Hadis ini adalah hadis yang sahih nih, komentar Imam Tirmidzi. Jadi mudah bagi kita pelajar, ini buat saya ya, buat saya. Yang paling memudahkan dalam belajar hadis Sunan Tirmidzi. Dan saya mau jadikan mungkin kalau bisa setiap pesantren itu menjadikan kurikulumnya adalah Sunan Tirmidzi terlebih dahulu, bagus.
sebelum masuk ke kutubus sittah. Jadi kalau ada pondok yang mempelajari kutubus sittahnya bertahap ya, misalkan seperti di eh, apa eh, Darul Hadis Khairiyah. Darul Hadis Khairiyah. Darul Hadis Khairiyah itu setiap tahun pelajarinya atau sholatiyah ya. Eh, Setiap tahun belajar A, kutubus sittahnya setiap tahun belajar B, terus gitu kan. Jadi nggak sekaligus dalam setahun. Nah, kalau mau ketika saya punya pesantren misalkan gitu, yang dipelajari adalah Sunan Tirmidzi dulu. Kenapa? Karena di sini kita bisa mempelajari bagaimana meneliti hadis sahih, hasan dan dhaifnya. Dan ini sudah dipermudah oleh Imam Tirmidzi. Ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Baik, kita lihat. Nah, ini penjabarannya seperti begini. Ya, Imam Tirmidzi. Tingkatan berapa ke Imam Tirmidzi di sini? Tingkatan 11. Tingkatan 11. Sebentar. Saya lupa nih. Kalau nggak salah tingkatan 12, tingkatan ke-12 ya. Tingkatan ke-12. Ala khidun anta bil atba. Ya, murid daripada tabi'in. Punya guru siapa? Ali bin Hujrin di sini. Ali bin Hujrin punya guru siapa? Ismail bin Ja'far di sini. Ismail bin Ja'far punya guru siapa? Humaid di sini. Humaid punya guru siapa? Anas bin Malik. Ya. Kita lihat tobakannya aja dulu. Imam Tirmidzi tabaqah 12. Punya guru tabaqah 9. Tersambung. Kenapa? Karena tabaqah 12 itu al-akhidun antabilat, muridnya tabi'ut tabi'in. Dan tabaqah 9 adalah tabi'ut tabi'in. Yang junior. Junior murid tabi'ut tabi'in mengambil daripada junior tabi'in. Tersambung. Ya, dari segi ketersambungan sanad. Tabaqah 9 ngambil Ismail bin Ja'far tabaqah 8. Sama-sama tabi'ut tabi'in. Masih sama tabi'ut tabi'in. Tabaqah 9 ngambil dari tabaqah 8. Lebih masuk akal lah. Masih tersambung, ya. Tabaqah 8 ngambil daripada tabaqah 5. Tabaqah 8 ngambil daripada tabaqah 5. Tabaqah 8 adalah tabi'ut tabi'in, tabaqah 5 adalah tabi'in. Tersambung, ya, tabaqah 5 di sini. Nah, tabaqah 5 tabi'in meriwayatkan daripada Anas bin Malik. Tabaqah 1 sahabat. Nah, di sini pengecualian. Jadi tabaqah 5 itu definisinya tadi mereka yang pernah melihat satu atau dua orang sahabat, tapi tidak ada riwayat tentang mereka mendengar langsung hadisnya dari sahabat tersebut. Itu kaidah secara globalnya. Tapi ada pengecualian. Di antaranya Humaid at-Tawil. Humaid at-Tawil. Humaid at-Tawil ini meriwayatkan hadis daripada Anas bin Malik. Meriwayatkan hadis daripada Anas bin Malik dan mendengar hadis tersebut daripada Anas bin Malik. Nah, jadi pengecualian. Ada sebagian kecil tabaqah 5 yang memang benar mendengar dari tabaqah 1. Ya. Nah, sekarang kita ngecek satu, ketersambungan sanadnya terpenuhi. Yang kedua, apakah adil dan dobit? Rawinya kita lihat. Bagaimana Ustaz nelitinya? Kita harus punya kitab Takribut Tahdib minimal. Takribut Tahdib karya Ibnu Hajar Al-Asqalani minimal. Nah, kita cari di sini. Imam Tirmidzi Muhammad bin Isa dicari. Nanti Imam Tirmidzi Al-Hafidz Ibnu Hajar mengeluarkan Imam Tirmidzi sikoh, berarti adil dan dobit. Sikoh ini perawi hadis sahih ya. Itu ungkapan untuk perawi hadis sahih yang memiliki keadilan dan memiliki kedobitan. Ali bin Hujrin, kita cek lagi tuh dari daftar nama Ali bin Hujrin. Keluar nanti sikoh hafiz, berarti adil dan dobit. Ya. Kemudian Ismail bin Ja'far, kita cek lagi tuh. Dalam kitab takribnya, ternyata sikoh sahabat. Ustaz, ini harus beli kitab lagi, Ustaz. Iya, harus beli kitab. Pelajar hadis ini harus beli kitab. Minimal setiap bulannya itu beli kitab. Kalau enggak setiap minggu beli kitabnya. Kalau pelajar hadis, gitu. Kalau enggak, Ustaz, PDF boleh enggak?
Aduh, ini Ustaz Agus Salim ini tahu manhaj dan madhab saya itu yang mana? Madhab saya itu anti PDF. Ya, tapi pengecualian lah buat antum-antum ya. Nggak punya Ustaz, belum punya, bukan nggak punya. Belum punya. Nabung, mau nabung, judulnya mau nabung. Ya sudah, pakai aja. Maktabah Syamilah pakai. Ya, kalau ingin memudahkan nggak usah PDF-nya, Maktabah Syamilah aja biar langsung bisa apa searching rawinya. Kalau nggak, pengen enaknya sekarang ada aplikasi baru. Kalau yang sudah tahu bagus. Kalau yang sudah tahu, karena saya baru tahu. Karena saya baru tahu. Sebentar ya, sambil sambil cek dan recheck. Ini, nah, nama programnya apa nih? Nama programnya itu aplikasi hadisnya di bawah proyek Markas Tamayus, disupport oleh teknologi artificial intelligence. Ajib ya. Mau panjang, panjang. Link websitenya Alminasa atau dalam Google Play-nya itu Al Hadis namanya. Saya belum download. Al-Minossah Al-Hadithiyah. Al-Minossah Al-Hadithiyah dari Tamayus. Nah, itu bisa nyari Sunan Tirmidzi-nya dibuka di situ. Nanti cek rawinya satu-satu. Cuman yaitu metode paling cepat ya melihat kesibukan antum-antum semua nih, gitu kan. Tapi kalau yang saya anjurkan biar interaksi dengan kitabnya justru lebih lebih banyak, beli kitab, dibuka selembar-selembar lebih lama Ustaz. Emang lebih lama. Orang dulu memang untuk bisa menyatu dengan kitab dengan nama sahabat segala macamnya kita buka satu-satu. Ya, walaupun misalkan kalau memang keterbatasan dengan waktu ya kita buka langsung aplikasi tab keluar. Perawinya adil atau tidak. Set keluar hasilnya tinggal tulis adil, sikoh, dobit, soduk dan lain sebagainya. Hadis hasan belum kita ya. Kita hanya pelajari hadis sahih aja dulu. Ya seperti demikian. Jadi dari aplikasi-aplikasi tadi ya. Kalau enggak, kalau punya apa Masyru' Khadimul Haramain itu bagus juga. Aha, ya, Jami Khadimul Haramain itu bagus juga. Buka Sunan Tirmidzi-nya nanti cek rawinya satu-satu. Nanti keluar toboko berapa dan statusnya kedebitannya dan keadilannya bagaimana. Ya, baik. Tabaqah 8 baca ke tabaqah 5 dan tabaqah 5 Humaid atau ini sikoh tapi modalis. Sikoh tapi modalis. Modalis apa Ustaz? Nanti kita pelajari di Sahih Muslim. Di Sahih Muslim, bukan di Sunan Tirmidzi yang tambah jelimet nanti kalau belajar modalis di Sunan Tirmidzi. Ya. Nah, Anas bin Malik tabaqah 1. Ustaz, kok tabaqah 1 enggak ada keterangan tentang adil atau dobitnya Ustaz? Nggak masalah tabaqah 1. Tabaqah 1 itu sahabat itu semuanya adil, semuanya udul. Sahabat sahabat itu kulluhum udul. Semuanya adil. Yang mengadilkan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah dicari mereka adil atau tidaknya, nggak akan menemukan keterangan mereka adil atau tidak, ya. Semua sahabat ada. Jadi tidak ada keterangan di sini adil atau tidaknya, nggak ada. Yang penting jelas mereka adalah sahabat, ya. Maka hukum hadisnya apa? Hukum hadisnya sahih. Kenapa? Sanadnya tersambung. Sudah kita cek tadi. Tabaqah 12 ke tabaqah 9, tabaqah 9 ke tabaqah 8, tabaqah 8 ke tabaqah 5, tabaqah 5 ke tabaqah 1. Rawinya adil dan dobit. Rawinya adil dan dobit. Semua rawinya sikoh. Ya, adil dan dobit. Tidak adanya syad. Sudah dicek ternyata tidak ada yang menyelisihi hadis ini. Tidak adanya ilat dan tidak ada juga cacat ya yang bisa menciderai hadis ini sehingga hukum hadisnya adalah sahih. Ya, di sini. Afwan. Kita kembali dulu.
atau nggak apa-apa, nggak apa. Ya di layar begini aja. Di layar begini silakan antum buka layar yang tadi di PDF-nya, kemudian diulang dipelajari dulu selama 3 menit silakan ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, antum harus sudah paham di materi sebelumnya. Ada pertanyaan langsung tulis. Ada pertanyaan langsung tulis. Ya, silakan, silakan. Ya, kita kembali lagi. Hadis yang tadi di di itu Fathul Ahwadi itu kan saya ngambilnya dari dari Jami' Khadimul Haramain ya.
Itu dalam manuskripnya itu hadisnya sahih. Nah, sementara dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi redaksinya hadza haditsun hasanun sahih. Hadisnya adalah hasan sahih. Ya, hadisnya hasan sahih. Wa akhrajahu asy-Syaikhani, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Udah jelas kesahihannya. Kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya sudah tingkatan hadis yang pertama, tingkatan hadis yang pertama, tingkatan hadis sahih yang paling tinggi. Nanti Imam. Baik. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke hadis yang selanjutnya. Nah, sekarang Imam Tirmidzi tadi mengomentari apa hadisnya. Sekarang Imam Tirmidzi berkomentar sanadnya, gitu sanadnya. Baik, qala al-musannifu al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala hadatsana Ahmad ibnu Muhammadin. Nanti selanjutnya, maksudnya nanti ke depannya ya, kita berlatih untuk membaca hadis itu agak cepat ya. Kita bisa berlatih misalkan ngambil napas dulu ya, nanti terbiasa. Sekarang ngambil napas dulu, kemudian baca hadisnya sampai sehabisnya nafas ya. Misal hadatsana Ahmad bin Muhammadin qala akhbarana Abdullah bin Mubarak qala akhbarana Haywat bin Shuraihin qala akhbarani Al-Walid bin Abil Walid an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna abaral birri an yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa menghatamkan kitab hadis itu lebih banyak dan lebih cepat ya, lebih banyak dan lebih cepat. Namanya saya nggak tahu nih, maksudnya yang kita inginkan itu kita ngaji kan cuma sebentar, satu pekan cuma satu pertemuan, dan ngaji cuma satu semester, semester. Dah sampai mana tadi? Satu semester, Ustaz. Belajar Satu semester. Nah, sementara yang kita inginkan kita belajar Sunan Tirmidzi. Ya, jadi yang saya inginkan itu setelah belajar satu semester ini, bisa jadi setelah belajar atau mulai sekarang. Enaknya di sini kita belajar hadis cuma satu kitab belajarnya. Jadi bisa meneliti kitab tersebut, targetin. Man sara ila darbi wasal. Orang yang punya niat yang tinggi, suatu saat nanti dia pasti akan sampai. Ya. Nah, jadi selama satu semester 6 bulan inilah, taruhlah 6 bulan. Itu kalian semua itu hatam Sunan Tirmidzi sendiri. Jadi target nih minggu pertama nih, pekan sekarang nih, pekan belajar dibagi apa dalam satu semester itu berapa pekan, dalam satu semester itu berapa pekan, kemudian jumlah hadis dalam Sunan Tirmidzi ada berapa ribu pekan ada berapa ribu, misalkan ada 4.000 ya, misalkan ada 4.000. Nah, 4.000 dibagi berapa pekan tadi ya, berarti satu pekannya saya harus membaca hadis berapa ratus hadis yang saya harus baca. Ngerti nggak ngerti, baca aja. Ngerti nggak ngerti, baca. Jadi fokusnya apa? Fokusnya ketika kita membaca hanya menerapkan materi yang kita terima pekan tersebut. Sekarang hadis sahih, baca aja. Kalau lewatnya hadis hasan, nggak usah dipikirin, lewat. Hadisnya doif, lewat. Nah, ketika hadis sahih, mikir gimana. Nah, jadi waktu satu semester ini yang sangat-sangat singkat bagi saya. Ya, kalau santri saya aja belum tentu paham. Belajar 1 tahun dari saya. 1 tahun belajar dari saya. Setiap hari belajarnya dari saya. Setiap hari belajarnya. Belum tentu bagaimana dengan satu semester. Yang diharapkan tugas-tugas itu dikerjakan dan baca hadis untuk menambah kefahaman kita. Ya. Nah, sekarang kita lihat
sudah saya baca tadi. Ya makanya belajarnya dipercepat karena alhamdulillah sekarang kitab-kitab tadi sudah ada harokatnya ya. Nggak usah oh kitab saya kok nggak ada harokatnya, saya pengennya nggak ada harokat. Dah, kitab hadis ini antum salah baca itu fatal nantinya. Ya, kenapa? Karena mengatakan sesuatu yang yang tidak dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang udah ada harokatnya, enak, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau ada yang salah ya wajar lah. Ya tinggal ilmu nahwu sorofnya diterapkan ketika ada yang salah. Nah, jadi bacanya gimana? Baca seperti tadi. Karena udah ada harokatnya. Bacanya cepat, panjang pendeknya harus diperhatikan. Ya. Jadi yang seperti tadi, biar cepat, sesuai dengan target, 1 pekan kita selesai berapa ratus hadis, maka bacanya harus cepat. Ya. Hadatsana Ahmad bin Muhammadin qala akhbarana Abdullah bin Mubarak qala akhbarana Haibah bin Syuraihin qala akhbarani Al-Walid bin Abdul Walid an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, habis napas. Ya, yaqulu in abarral birri an yasila rajulu ahla wuddi abihi. Ya, dah. Wa fil babi an Abi Asidin hadza isnadun sahih, kata Imam Tirmidzi sanadnya sahih, wa qad ruwiya hadza hadits an Ibnu Umar min ghairi wajhin. Hadis ini diriwayatkan juga dari Ibnu Umar dari selain jalan sanad ini. Ya. Baik, kita lihat sekarang. Imam Tirmidzi, kita kembali. Imam Tirmidzi. Kalau tidak salah 12 ya. Nah, tabaqah 10 Imam Ahmad, tabaqah 11 Imam Bukhari, kemudian tabaqah 12 baru Imam Tirmidzi. Nah, mikrofon ada yang belum dimatikan, afwan, alafu. Mohon dicek lagi mikrofon masing-masing. Jazakumullah khair. Nah, lihat rantai sanad. Kita perlu rantai sanadnya dulu. Rantai sanadnya dulu. Baru kita cek ketersambungan setiap mata rantainya. Tirmidzi, Ahmad bin Muhammad, Abdullah ibnul Mubarak, Haywat bin Syuraih, Walid bin Abil Walid, Abdullah bin Dinar. Ya. Di kelasnya sebetulnya ada kaidah juga ya, pelajaran kaidah, tapi nantilah biar nggak terlalu ngebul kepalanya ya. Di sini Syuraih. Ya, Syuraih. Dalam kitab Al-Bayan yang saya susun, cara membacanya itu kalau Syuraih itu harus tasgir, tidak boleh takbir, tidak ada rawi yang namanya syarih. Yang ada itu Syuraih, semuanya adalah di tasgir Syuraih. Syuraih, ya. Sama dengan syarik. Syarik itu dibaca takbir. Syarik. Tidak ada rawi yang namanya shin, ro, ya, kaf itu dibaca tasgir. Syuraik, enggak ada. Jadi kalau di tulisan kitab hadisnya tercetak Haywah ibnu Syarih, salah. Ustaz, benar salah, Ustaz? Salah. Terus harus nyari di kitab rijal mana ya? Udah baca aja kitab Al-Bayan aja, 125 kaidah rawi di situ. Kok 125 kaidah? Dalamnya kaidahnya lebih banyak berarti nama rawinya, tapi kaidahnya 125. Nah, salah, betulin tuh kitabnya. Karena kaidahnya syari Syuraih Haywah ibnu Syuraih itu dibaca tasgir bukan takbir. Walid bin Abil Walid, Abdullah bin Dinar, Ibnu Umar. Taib. Jadi berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Hadis yang tadi cuma 5 sanadnya, sekarang 7, lebih panjang. Ya. Sekarang kita lihat At-Tirmidzi tabaqah 12. Ahmad bin Muhammad tabaqah 10. 12 ke 10 nyambung. Sesuai. Taib. Abdullah bin Mubarak tabaqah 8. 10 masih sama-sama tobakoh murid tabi'ut tabi'in. Satu tobakoh nih. Jadi 10, 11, 12, satu tobakoh. Satu tobakoh. Ya, jadi di sini lebih tinggi, kenapa? Karena ngambil dari satu tobakoh ya. Lebih panjang sanadnya. Tobakoh 10 ngambil dari tobakoh 8. Tobakoh 10 kibar al-akhidin an tabil atba. Senior daripada muridnya tabi'ut tabi'in. Mengambil daripada tabaqah 8, pertengahan daripada tabi'ut tabi'in 7, 8, 9. Tingkatan tabi'ut tabi'in 7, 8, 9. Nyambung. Ya, dan memang tabaqah 10 harus murid daripada tabi'ut tabi'in, ya. Tabaqah 8 Abdullah bin Mubarak ngambil dari Haywah bin Syuraih.
Tabaqah 7. Nah, satu tabaqah, satu tingkatan tabi'ut tabi'in. Nah, lebih nyambung lagi, lebih masuk akal lagi gitu. Makanya lebih panjang lagi sanadnya. Lebih panjang lagi sanadnya. Kenapa? Karena pengambilan dari tabaqah yang sama. Satu, Imam Tirmidzi dari Ahmad bin Muhammad dari tabaqah yang sama, maksudnya tabaqah murid tabi'ut tabi'in. Kemudian Abdullah bin Mubarak mengambil daripada Hawa bin Syurih, mengambil dari tingkatan tabaqah yang sama, yaitu tabaqah tabi'ut tabi'in. Tabaqah 7 mengambil riwayat daripada Walid bin Abi Walid, mendengar hadis daripada Walid bin Abi Walid. Tabaqah 4, ya, pertengahan tabi'in, tabi'ut tabi'in ngambil dari tabi'in, nyambung, mutasil sanadnya. Nah, tabaqah 4 ngambil daripada tabaqah 4 lagi. Nah, ini gimana nih? Tabaqah 4, Walid bin Abi Walid ngambil dari Abdullah bin Dinar yang sama-sama tabaqah 4. Gimana Ustaz? Ya berarti lebih nyambung dong. Kok bisa gitu Ustaz? Ya bisa lah. Tidak dikatakan seorang itu sebagai muhaddis kalau dia tidak mengambil riwayat dari amman fauqahu, dari yang lebih tinggi daripada dia, wa amman dunahu, atau dari yang lebih rendah daripada dia, kemudian yang setingkat dengan dia. Jadi 3, ngambil dari atas, ngambil dari bawah, ngambil dari yang setingkat. Baru dikatakan muhaddis. Ya, tidak anti dia, tidak aib dia untuk ngambil riwayat dari yang setingkat dengan dia. Tabaqah 4. Tabaqah 4 ngambil dari tabaqah 4. Ya. Nah, Abdullah bin Dinar ngambil daripada Abdullah bin Umar, tabaqah 1. Ya, berarti nyambung. Kenapa? Karena tabiin kan muridnya sahabat. Ya, muridnya sahabat. Nah, kita lihat. Hadis ini sahih. Hadisnya sahih. Kenapa? Satu, sanadnya tersambung. Sanadnya tersambung. Tadi tabaqahnya udah dicek satu-satu. Yang kedua, rawinya adil. Rawinya adil. Yang ketiga, rawinya dobit kecuali Walid. Kecuali Walid. Nah, lihat statusnya ya. Imam Tirmidzi thiqah, Ahmad bin Muhammad thiqah, Abdullah bin Mubarak thiqah, Haywa bin Syurih thiqah, Walid bin Abi Walid layyinul hadis. Layyinul hadis ya. Tapi hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Walid bin Abil Walidnya itu diganti dengan Yazid bin Abdillah dalam Sahih Muslim. Yazid bin Abdillah, sikoh. Ya sikoh. Ya. Sehingga hadisnya menjadi hadis yang sahih. Kenapa? Karena diriwayatkan dari jalan Yazid bin Abdillah dalam Sahih Muslim. Ya kalau tingkatan dalam Sahih Muslim ya sudah, berarti tingkatan yang ketiga. Maratibus Sahih tingkatan yang ketiga. Ya. Muttafaq alaih, marwahul Bukhari yang terdapat dalam Sahih Bukhari, marwah Muslim yang terdapat dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, kemudian tidak syad dan tidak ada ilat, tidak syad dan tidak ada ilat, tidak ada yang menyelisih hadis ini dan tidak ada cacatnya dalam hadis ini, ya. Maka hadisnya menjadi sahih. Nah, jadi paling enaknya nanti ya, tugas antum semua biar lebih mudah aja dulu, biar lebih mudah. Biar lebih mudah. Saya tuh enaknya begini. Sebentar. Saya beresin dulu ini deh. Lihat hadisnya nih. Ini apa rantai sanadnya ya? Coba lihat. Ini hadis yang tadi. Sesungguhnya di antara perbuatan kebaktian yang paling besar adalah menyambungkan silaturahim kepada mereka yang tersambung ataupun mereka yang dicintai oleh ayahnya. Ayah sudah meninggal. Tapi cara kita berbakti kepada orang tua yang paling tinggi bagaimana sambungkan dengan mereka yang pernah dicintai, disayangi oleh ayah kita. Ini temannya Fulan bin Fulan, maka kita datang, kita kasih hadiah kepada beliau. Apa aja, ngasih minyak goreng kah, ngasih buah-buahan kah, ngasih baju kah, gitu kan? Atau sama anaknya, anak daripada orang yang memang disayangi oleh orang tua kita, gitu, atau ayah kita. Itu hadisnya. Nah, kita bahas Imam Tirmidzi dulu nih. Lihat nih, Ahmad bin Muhammad di sini jalannya nih. Ahmad bin Muhammad sikoh, Abdul bin Mubarak sikoh, Hayy bin Syurih sikoh, Walid bin Abil Walid layyinul hadis. Nah, Imam Muslim juga meriwayatkan dari jalan yang sama. Dari jalan ini. Ya.
Nah, ini rawinya bermasalah. Ini doif ringan. Doif ringan. Tapi karena Imam Muslim meriwayatkan 3 jalan lagi nih. Dari Yazid bin Abdillah yang di sini tabaqah 5 tapi sikoh ya. Maka posisi Walid bin Abi Walid yang lainul hadis di sini afwan. Ulangi lagi biar biar memudahkan kita. Nah, kita lihat lagi ya. Nih. Jadi di sini beliau ini di sini Walid ini statusnya kan lainul hadis, doifnya doif ringan. Tapi riwayatnya sama dengan mereka yang adil dan dobit, yaitu Yazid bin Abdillah. Maka karena riwayatnya sama, walaupun dia doifnya ringan, tapi karena riwayatnya sama dengan rawi hadis sahih, maka dalam periwayatan hadis ini, maka dia menjadi sahih hadisnya. Dan dia menjadi adil dan dobit. Kenapa? Karena sama periwayatannya dengan rawi hadis sahih yang dobit. Gitu. Maka sanadnya menjadi sahih. Kata Imam Tirmidzi, maka ini sanadnya sahih. Kenapa? Ya, karena Walid bin Abi Walid kan doif ringan. Iya betul doif ringan, tapi riwayatnya sama dengan riwayat yang siko, berarti kuat hafalannya dalam hadis ini. Berarti hafalannya kuat dalam hadis ini. Tapi selain hadis ini hafalannya doif ringan, ya doif ringan. Nah maka hadisnya menjadi hadis yang sahih, sebagaimana Imam Tirmidzi mengatakan. Taib. Nah itu dia di antara contoh hadis sahih. Nah sekarang itu yang saya inginkan sebetulnya begini. Ada dua sebetulnya, ada dua. Satu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, hadis dalam Sunan Tirmidzi dibagi menjadi berapa pekan, sehingga kalian menemukan satu pekannya harus baca berapa ratus hadis. Satu pekan tersebut dibagi menjadi taruhlah 6 hari, satu harinya libur. Walaupun sebetulnya kita tidak mengenal kata libur, ya, dibagi menjadi 6 hari, ya, berarti kadar hariannya berapa? Kadar harian baca hadisnya berapa? Tugas kita membaca dan menandai aja ini hadisnya sahih. Oh, ini sebagaimana yang Ustaz Miftah jelasin tadi, ini hadisnya sahih. Terus Hasan Doif, Hasan. Oh, ini ketemu lagi hadis sahih. Nah, tandain lagi. Dengan teknik yang pertama ini, berarti semuanya ada kemungkinan hatam Sunan Tirmidzi dalam satu semester. Yang kedua, bisa jadi ketua kelas membagi hadisnya. Satu pekan itu berapa ratus? Berapa ratus nih? Taruhlah 200. Satu pekan. Berarti dibagi satu hari berapa? Atau dibagi satu pekan aja lah. Satu pekan itu 200. Jumlah santri ada berapa? Hanya 29 misal. Ada 29. Nah, sekian jumlah hadis tadi yang ratusan tadi dibagi berapa jumlah santri? Sehingga satu santri hanya meneliti 5 atau 10 hadis misal. Atau 20 hadis. Yang diteliti cuma 20. Oh, di bagian saya terdapat 2 hadis sahih yang dihukumi oleh Imam Tirmidzi. Di bagian saya hanya terdapat 3 hadis yang dihukumi sahih oleh Imam Tirmidzi. Nah, kelebihan yang pertama tadi bisa hatam semuanya dalam satu semester. Kelebihan yang kedua ini semuanya punya waktu untuk meneliti hadis sahihnya. Karena hadis yang sedikit yang dibaca. Berarti menelitinya bisa lebih banyak dibandingkan teknik yang pertama tadi. Nah, sekarang tinggal diserahkan kepada ketua kelas musyawarah dengan semuanya. Nanti hasilnya beritahu ke saya. Gitu. Mana aja yang mau antum ambil silakan. Antum hatam alhamdulillah. Antum hatamnya sebagian, tapi sebagian yang tadi antum paham bagaimana penerapan pelajaran setiap materinya, alhamdulillah. Dah. Tuh. Baik, nah sekarang kita lihat chat dulu ya. Ada waktu 5 menit. Ustaz izin bertanya, boleh nggak diberikan contoh dari hadis yang tidak diamalkan dan kenapanya? Ya kan belum sampai ke materinya. Belum sampai ke materinya. Nanti tambah puyeng. Ya. Ada makanan yang cocoknya untuk orang dewasa misalkan dimakan sama bayi gitu kan ya, olap nantinya muntah dia gitu. Nanti ya nanti
Kemudian apa lagi nih? Wah, izin off cam Ustaz, off kamera Ustaz. HP-nya panas, Masya Allah. Dikompres dulu lah. Sediakan es. Iya, nanti kompres. Afwan Ustaz, ana izin duluan. Badan sedang kurang sehatnya. Tafadhal. Syafakallah. Syafakallah. Mas sebetulnya kan belajar kita kan online ya. Maksudnya walaupun badan kurang saya kan masih bisa dengar kajiannya. Maksudnya sambil berbaring atau apa gitu kan. Bisa kalah sama santri saya yang mau melahirkan aja masih dengerin kajian saya. Di rumah sakit coba mau melahirkan. Ustaz, Afwan Ustaz. Saya izin berbaring mendengar kajian Ustaz. Saya kaget juga bisa berbaring mendengar kajian Ustaz. Belum pernah ada orang yang izin berbaring, yang ada off kamera kan saya nggak tahu ketika off kamera dia berbaring mungkin atau sambil makan, sambil minum, sambil ngopi kan nggak tahu saya. Gitu kan. Makanya on kamera itu biar kita sama-sama beradab lah. Saya beradab, antum beradab juga sama. La yufhamul ilmu illa bil adab. Tidak akan difahami ilmu kecuali dengan adab. Dia minta izin, Ustaz, izin saya berbaring dengan kajian Ustaz. Astagfirullah, ini kenapa? Karena saya di ruang persalinan mau melahirkan. Allah Akbar. Itu mau persalinan emang nggak usah dengar kajian saya. Sampai demikian. Sampai titik mau masuk ke ruang persalinannya, datang dokternya baru berhenti kajiannya. Belum itu dia masih dengar kajian saya. Coba. Yang maksudnya mungkin ini kurang sehatnya lebih parah mungkin ya. Syafakumullah, syafakumullah. Taib. Nah, Fansad, di kitab Ana 1643 hadis sana. Tadi udah dijelasin ya. Jadi memang saya ngambilnya dari kitab dari aplikasi Al-Jami' Khadimul Haramain. Ternyata di kitabnya itu Hasan Sahih ya. Derajatnya gimana? Derajatnya sama. Hadis Sahih ataupun Hasan Sahih itu sama kalau menurut Ibnu Rajab. Ibnu Rajab Hasan Sahih itu adalah kita pelajari minggu depan ya, pekan depan. Hasan Sahih itu adalah ibarah khusus hadis Sahih yang dimiliki oleh Imam Tirmidzi gitu, kata Ibnu Rajab. Kata Ibnu Hajar beda lagi, kita kan pelajari pekan depan. Afwan, bisa diulang tentang pengecualian diterimanya riwayat dari tabaqah 5 ke tabaqah 1. Jadi definisi tabaqah 5 itu dia melihat satu atau dua orang sahabat, melihat satu atau dua orang sahabat. Tapi tidak ada bukti bahwasanya mereka pernah mendengar hadis dari sahabat tersebut. Jadi hanya mengatakan saya melihat Utsman bin Affan. Tapi nggak ada riwayat beliau mendengar hadis dari Utsman bin Affan. Hanya melihat saja. Nah, cuman ada, jadi kalau seandainya tabaqah 5 langsung dari sahabat, ada kemungkinan di situ tadlis, ada kemungkinan di situ munqati. Ya, cuman kalau buktinya kuat seperti Humaid atau Yal tadi, di antara tabaqah 5 yang mendengar langsung dari sigor sahabat, sahabat yang junior. Anas bin Malik itu junior. Jadi kalau ketemu dengan junior sahabat, ya itu mungkin sesuatu yang makul. Kalau tabaqah 5 bertemu dengan junior sahabat. Apakah modus tidak mempengaruhi kesikotan rawi? Tidak. Tidak mempengaruhi kesikotan rawi. Gini. Saya berkata begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Betul atau salah? Saya bilang ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Betul atau salah? Betul. Enggak salah. Enggak salah. Kalau saya mengatakan gimana? Gimana? Oh, apa itu suara saya yang keulang. Kalau saya mengatakan begini, kalau saya mengatakan haddatsani Nabi SAW, Nabi SAW meriwayatkan langsung kepada saya, innama amalu binniyat. Betul atau salah? Salah Ustaz. Nah, Salah. Saya kapan ketemu dengan Nabi SAW? Saya kapan mendengar hadis pada Nabi SAW? Salah. Nah, hadisnya seperti itu. Tadlis itu. Dia tidak menjelaskan beliau mendengar dari rawi yang ditadlisnya. Tidak menjelaskan mendengar hadis dari rawi yang ditadlisnya. Enggak. Beliau meriwayatkan dengan sigot an. Ini dari Nabi SAW. Ini dari fulan. Ini dari fulan. Dari fulan. Enggak berbohong lah. Tapi disebut hadis karena ada yang disembunyikan di situ. Jadi tidak mempengaruhi kesikotan rawi. Kesikotan rawi.
Untuk tingkatan ketujuh dalam madhi sahih apa ya Ustaz? Untuk tingkatan ketujuh dalam madhi sahih apa Ustaz? Ala syarti ghairihima. Tingkatan ketujuh itu syarat selain Bukhari dan Muslim. Jadi tingkatan 1 sampai 6 itu adalah berkaitan dengan Bukhari dengan Muslim. Muttafaq alaih, yang ke satu, 2 marwahul Bukhari, 3 marwahul Muslim, 4 ala syartil Bukhari wa Muslim, 5 ala syartil Bukhari, 6 ala syartil Muslim, 7 ala syarti ghairihima. Gitu. Untuk muridnya tabi'ut tabi'in dinamakan apa Ustaz? Namanya kalau di kitab takribnya itu al-akhiduna an tabail atba. Al-akhiduna an tabail atba. Kalau tabakannya loncat, apakah juga termasuk sanadnya muttasil? Ya nggak bisa lah, gimana caranya? Maksudnya loncat itu bukan loncat tabakoh per tabakohnya, enggak. Tingkatan tabakohnya saya kan berikan warna. Warna yang pertama biru itu tiba atau tingkatannya tabiin. Nah, itu mau kemana aja, silahkan. Tingkatan yang kedua ungu itu tingkatan tabi'ut tabiin. Jadi tingkatan yang Imam Tirmidzi 11 tadi mau kemana aja silahkan, bisa mutasil. Mau 11 ke apa ke 9 mutasil, mau 11 ke 8 mutasil, mau 11 ke 7 mutasil. Kenapa? Karena 7, 8, 9 itu kan tabi'ut tabiin. 10, 11, 12 itu adalah muridnya tabi'ut tabiin. Jadi 10, 11, 12 itu muridnya tabaqat 7, 8, 9. Jadi yang perlu kita pahaminya bukan tingkatan satu tingkatnya, bukan. Tingkatan per kelompoknya. Kelompok 1, 2, sampai 6 adalah tabi'in. Itu kelompoknya. Jadi kalau loncat dari kelompok ini, maka jadi nggak mutasil. Tapi kalau loncat tingkatan dalam kelompok tadi, itu nggak jadi masalah, masih mutasil. Ya, tingkatan selanjutnya 7, 8, 9. Kelompok tabi'un tabi'in. Jadi kalaupun diloncat tingkatannya nggak jadi masalah. Yang penting jangan loncat kelompoknya. Gitu ya. Nah, kemudian, ini di kelas nih kalau ada yang ngantuk nih, siap-siap wudhu ya. Ini beberapa majelis kita bisa berhenti karena dari guru kita ya, karena ada yang ngantuk di kelas. Bahkan kalau zaman dulu itu ada penulis siapa yang ngantuk di kelas. Siapa yang ngantuk di kelas. Jadinya jadi apa? Jadinya mutasahil judulnya. Jadi mutasahil. Jadi ketika kita ngaji kitab hadis nih, sama majelis sama. Itu ada satu kawan saya yang saya sering ceritain, Hamad Kausar Al-Barni. Kakeknya itu muhadis, penulis kitab besar di India. Setiap majelis itu dia pasti akan tanya, Syekh, antum sempurna nggak? Kalau aneh bohong dan aneh ngantuk, itu pasti ketahuan sama dia. Wah, ini sempurna sih. Alah, bohong ente. Aneh tahu ente ngantuk. Oh, yang benar nih, detik sekian, menit sekian. Sampai menitnya dia tahu kapan kita ngantuk peserta majelis. Bayang nggak? Jadi majelis hadis itu ada satu dulu di zaman salaf. Ada khusus satu orang yang yurokibu at-tulab, melihat santri-santri. Jadi ketika masuk ke dalam tabaqatus sama, dia mendengar hadis A sampai Z kecuali si fulan. Kenapa? Karena si fulan ngantuk di hadis sekian. Sampai demikian detailnya, ya. Jadi siap-siap nih kalau ngantuk langsung wudhu, kemudian kalau nggak spray siapin gitu kan biar kita nggak ngantuk. Ada perawi yang dikatakan ada satu kitab, ada kitabnya nanti 2 bit jarah wa ta'dil. Ya. Dihafalkan sebagai rujukan dasar dalam mempelajari 12 tabaqah ini, Ustaz. Ya, di paling yang lebih kecil kitab Al-Bayan, di kitab yang saya ya. Nanti tanya ke Ustaz Silmi aja, ya. Kitab Al-Bayan. Ustaz Avanti tidak semuanya tahu harus pakai kamus. Itu berkaitan dengan matan. Kajian saya berkaitan dengan sina'ah hadis ya. Ya, berkaitan dengan matan saya akan jelaskan sarannya secara singkat. Sisanya apa? Hanya sina'ah hadis ya. Sina'ah hadis ya. Mempelajari bagaimana sanad, mempelajari bagaimana hadis, mempelajari bagaimana hasan, sahih dan lain sebagainya. Type. Saya kira cukupkan dulu ya. Yang masih ada pertanyaan nanti masuk ke LMS ya. Nah, nanti ketikan di situ, nanti kasih tahu. Saya udah nanti pertanyaan Ustaz, panjang pertanyaan Ustaz. Silakan. Ya, nanti saya berusaha untuk menjawabnya ya.
Jazakumullah khair. Hadza akhiruhu wallahu alam. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah Jazakumullah khairan. khairan. Ahsan